Karena keselamatan Kamata lebih penting, mereka berdua pun tidak meladeni ketua geng tersebut dan menanyakan hubungan Ayumi dengan ketua geng yang tadi cuy. Dan film ini pun sama cuy. Video ini mengandung konten spoiler film yang mengandung Halo cuy, balik lagi nih. Nah, kali ini gue bakal ngebahas episode 5-nya nih cuy. Seperti biasa, sebelum masuk ke videonya, mending lu subscribe dulu cuy. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja skuy deh. Episode 5 ini diawali dengan Eikichi dan Ryuji yang berhasil membawa Kamata ke rumah sakit. Lalu datang ibunya Kamata bersama Kaoru, yang dimana Kaoru ini wanita yang diidamkan oleh Eikichi, yang ternyata Kaoru ini adalah adik dari Kamata. Eikichi pun sedikit terkejut mendengarnya. Ayumi dan temannya beserta dengan polisi pun datang mengkhawatirkan mereka semua, terutama anak muridnya yang tertusuk, yaitu Kamata. Lalu polisi tersebut pun bertanya kepada Eikichi. Namun Eikichi pun berniat menyelesaikan masalahnya sendiri dan enggan memberikan informasi ke polisi tersebut. Ryuji pun bertanya kepada Ayumi tentang pria yang mendatanginya waktu itu. Tiba-tiba pria tersebut pun datang dan langsung membuat onar dengan menghajar salah satu polisi yang ada di sana. Dan ternyata pria tersebut bernama Fumiya. Fumiya pun berpesan kepada Ayumi bahwa ia akan menghabisi Ayumi dan orang yang berada di sekitarnya. Keesokan harinya, Ayumi dan yang lainnya pun mengobrol di suatu kafe. Eikichi pun bertanya mengenai Fumiya. Ayumi pun menjawab bahwa Fumiya adalah adik ipar dari mantan tunangannya yang dulu cuy. Di sini terlihat di masa lalu Fumiya sangat akrab dengan Ayumi. Ayumi pun berjanji bahwa ia akan menjaga kakaknya dari Fumiya. Tiba-tiba Ayumi dan tunangannya pun mengalami kecelakaan, sehingga kakak dari Fumiya ini meninggal cuy. Sejak saat itu Fumiya merubah sifatnya dan hendak membunuh Ayumi suatu saat. Eikichi pun berkata, jika Fumiya membunuh Ayumi, masalah tersebut pun tidak akan selesai begitu saja. Perkataan Eikichi pun dipuji oleh temannya Ayumi, sehingga membuat dirinya tersenyum cuy. Ayumi pun berkata bahwa tujuannya saat ini adalah agar dirinya bisa berbahagia dengan Ryuji. Makoto dan Abe pun datang dengan mengabarkan bahwa Fumiya akan menghajar anggota Onibaku. Tiba-tiba terdengar suara Kaoru yang di rambutnya ada serangga. Eikichi yang mengambil serangga tersebut pun langsung mendapat pelukan dari Kaoru. Dan Eikichi pun mulai mengobrol dengan Kaoru. Kaoru pun berkata bahwa ia iri melihat cinta terlarang yang dilakukan oleh Ryuji dan Ayumi, yaitu murid dengan guru. Eikichi pun berkata bahwa dirinya memang tertinggal jauh oleh Ryuji. Ayumi pun berkata bahwa Eikichi adalah orang yang keren dan Kaoru pun menciumnya dan langsung mengajak Eikichi kembali ke dalam kafe cuy. Anak buah Fumiya pun sudah tiba di suatu sekolah dan ternyata sekolah yang mereka datangi adalah sekolah Kaoru. Lalu mereka semua pun langsung menculik Kaoru. Terlihat Ayumi yang sedang berduka atas kematian tunangannya dulu dan tiba-tiba datang Fumiya yang juga menculik Ayumi. Ayumi pun berkata bahwa Fumiya tidak perlu melakukan hal tersebut karena kakaknya sudah meninggal cuy. Fumiya yang mendengarnya langsung memarahi Ayumi dan berkata bahwa ia akan menghajar Eikichi dan Ryuji. Di sekolah, Eikichi dan Ryuji dihampiri oleh Ito dengan membawakan surat penculikan Ayumi dan Kaoru. Mereka berdua pun bergegas dan langsung pergi menyelamatkan mereka berdua. Di perjalanan, mereka berdua pun dijegat oleh Fumiya dan anak buahnya. Ketika ingin menghadapi Fumiya, anak buahnya Fumiya pun langsung menabrak Eikichi dan Ryuji dengan sebuah mobil. Akan tetapi, hal tak terduga pun terjadi cuy. Eikichi dan Ryuji pun berhasil menghentikan mobil tersebut, sehingga anak buahnya Fumiya pun terheran-heran melihatnya. Fumiya yang lari langsung dikejar oleh Ryuji, sedangkan Eikichi akan menghadapi semua anak buahnya Fumiya cuy. Terlihat aksi kejar-kejaran antara Ryuji dan Fumiya. Karena Ryuji melawan arah, Ryuji pun terkejut melihat sebuah mobil yang sudah berada dekat dengan dirinya. Dikira Ryuji sudah mati oleh Fumiya, dan tiba-tiba Ryuji langsung melompat dari mobil tersebut cuy. Dimulai kembalilah aksi kejar-kejaran di antara keduanya. Ryuji berkata bahwa tidak ada orang yang bisa menghentikan perasaan cintanya kepada Ayumi.
Setelah tiba di jembatan, Fumiya pun langsung melemparkan tongkat ke roda depan Ryuji, yang membuat Ryuji menjadi terlempar dari motornya dan jatuh ke bawah jembatan. Fumiya pun turun dari motornya dan langsung melihat keadaan Ryuji. Dan ternyata Ryuji berhasil menyelamatkan dirinya beserta motornya cuy. Amazing, kuat juga nih Ryuji, bener-bener dah, mantap. Setelah sudah naik ke atas jembatan, Ryuji pun langsung menghajar Fumiya. Lalu Fumiya pun berkata bahwa apakah segitu berharganya Ayumi untuk dirinya. Lalu Ryuji pun menjawab bahwa aku sangat menyukai orang itu. Dan di sini kita diperlihatkan flashback ke belakang cuy, yang dimana Fumiya dan abangnya yang sedang mengobrol di sebuah pantai. Lalu abangnya mengucapkan kata yang sama dengan apa yang dikatakan oleh Ryuji. Dan di sini terlihat Fumiya merasa bersalah dengan abangnya yang sudah meninggal dan hendak loncat ke jurang untuk bunuh diri cuy. Dan saat Fumiya loncat, tiba-tiba Ryuji menangkap tangannya Fumiya dan berhasil menyelamatkannya. Shin berpindah ke markasnya Fumiya. Dan di sini terlihat polisi yang berhasil menangkap Fumiya beserta anak buahnya. Lalu datanglah Eikichi untuk menyelamatkan Kaoru, dan Kaoru pun langsung memeluk Eikichi. Di sini Eikichi pun berkata kepada Kaoru bahwa ia sangat mencintainya. Tetapi di sini Kaoru malah bilang maaf ke Eikichi dan langsung pergi meninggalkannya cuy. Sedih banget Eikichi. Di sini Eikichi langsung menyamperin Ryuji dan berkata bahwa cowok itu harus membahagiakan satu-satunya wanita yang ia cintai. Bener-bener dah. Cowok sejati dah Eikichi ini. Amazing. Lalu Ryuji pun langsung nyamperin Ayumi, dan Ayumi pun langsung memeluk Ryuji cuy. Dan Ryuji pun berkata, kita berdua harus pergi dari kota ini, karena tempat ini hanya ada kenangan yang menyakitkan bagi Ayumi. Dan Ryuji pun ingin hidup bersama dengan Ayumi di tempat yang berbeda. Shin berpindah ke stasiun. Di sini terlihat Ryuji yang sedang menunggu Ayumi untuk pergi bersamanya. Namun sayang seribu sayang, Ayumi tidak datang ke stasiun cuy. Saat hendak keluar stasiun, terlihat sudah ada Eikichi yang menunggunya di luar. Dan Ryuji pun berkata bahwa dirinya sedang patah hati dan sambil menangis juga cuy. Ternyata jagoan bisa nangis juga ya cuy. I'm not understand man. Lalu Eikichi pun berkata bahwa patah hati itu lebih sakit daripada dihajar cuy. Shin berpindah ke sekolah. Di sini terlihat Eikichi and the gang sedang nongkrong sambil sebat santuy di atap sekolah. Lalu datanglah temannya Ayumi sambil membawa berita bahwa Ayumi mengundurkan diri dari sekolah tersebut. Lalu Ayumi pun menitipkan surat untuk Ryuji yang berisi bahwa Ayumi akan pindah ke kota yang lebih jauh dan tetap menjadi guru di sana. Dan berkata bahwa dia pernah sangat mencintai Ryuji. Shin berpindah ke sekolah Kaoru. Saat sedang pulang sekolah, Kaoru dijegat oleh gurunya sambil berkata bahwa Kaoru adalah seorang pria, tetapi kenapa selalu memakai pakaian wanita. Nah, di sini gue baru tahu cuy, kalau Kaoru itu cowok ya. Tertipu gua selama ini. I'm not understand man. Lalu datanglah Eikichi yang membelanya. Dan di sini Kaoru berkata bahwa Eikichi lebih pantas jadi guru daripada jadi murid. Dan lalu Kaoru langsung pergi meninggalkannya. Dan episode ini diakhiri dengan perkataan Eikichi yang sangat disukai oleh seluruh pelajar yang ada di dunia cuy. Dan perkataan Eikichi adalah, jika aku jadi guru nanti akan kubuat mereka tempat untuk hidup dengan bebas cuy. Dan episode kali ini pun tamat. Menurut lu mending gue lanjutin episode Young GTO ini sampai akhir atau kita ganti film yang ada Mitsuhashinya di film itu cuy? Gimana cuy? Silahkan tulis di komentar ya cuy. Oke, thank you cuy. Assalamualaikum. Yeah, let's go. I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse, man it hurts. I'm on this earth with my words and I put them all together, insert, cause I wanna have worth.